Halo teman-teman, sharing kabar baik. Teman-teman, saya berdoa dan support terus teman-teman supaya teman-teman pada tahun ini lebih baik lagi keadaannya. Kalau mau lepas obat, saya berdoa teman-teman Tuhan kita. Nah, untuk itu saya akan share bahwa konsep pemikiran bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan, mengizinkan seseorang menderita akibat sakit penyakit, itu adalah konsep yang keliru. Tuhan Yesus ingin membuat kita selalu bahagia. Kadang-kadang apa yang menjadi penderitaan yang kita alami itu akibat ulah kita, bukan Tuhan. Tuhan selalu menjadi satu pribadi yang selalu disalahkan. Ini semua karena Tuhan. Ya kan, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Dengan ngebuat cara berpikir kita yang benar, kita akan tahu bahwa ayat itu sebenarnya berkata dalam hal apapun yang paling jelek yang kita hadapi ada Tuhan. Yang selalu positif ada Tuhan. Yang punya mujizat ada Tuhan, yang membangkitkan semangat yang redup menjadi semangat yang berapi-api dan selalu optimis maju ke depan. Nah, buat teman-teman yang mengalami anxiety disorder, ketahuilah bahwa kita bisa. Karena saya sudah membuktikan sekarang adalah tahun dimana saya benar-benar menikmati iman saya ketika saya pernah share di video-video saya sebelumnya bahwa saya menggunakan terapi firman Tuhan untuk sembuh total, ya. Selain juga saya berkonsultasi atau datang kepada dokter psikiater, saya ikuti prosesnya. Prosesnya tetap kita ikuti teman-teman. Kalau mesti minum obat, ya minum obat. Minum obat nggak dosa. Minum obat itu tidak membuat Anda tidak lebih rohani daripada yang lainnya. Seperti itu. Jadi ikuti prosesnya, ikuti minum obat. Saya minum obat dan terus saya ubah ini pola pikir, ya. Kebanyakan kalau kita udah lama terkurung dari sakit penyakit, yang paling susah berubah adalah mindset di kepala kita, teman-teman. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, ketika saya tahu bahwa Tuhan ingin membuat saya selalu bahagia, Tuhan Yesus ingin membuat saya melihat saya sembuh total gitu loh. Karena dia sudah melakukan apa yang saya butuhkan. Kesembuhannya ada dalam diri saya. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Ketika saya percaya Yesus Kristus, dia sudah memberikan itu, memberikan kesembuhan. Nah, caranya seperti yang saya
lakukan di video-video sebelumnya adalah merubah nih mindset di kepala saya, kemudian saya memperkatakannya, meyakininya, dan memvisualisasikannya setiap hari. Nah hal itu menjadi nyata ketika yang kedua ini. Yang kedua adalah saya tetap ngelakuin bagian saya, yaitu ketika saya misalnya merasa cemas, ketika saya ada di jalan, ya pelan-pelan saya lakukan itu. Jadi pelan-pelan, ya, tentu juga harus pakai hikmat, karena hikmat itu juga dari Tuhan. Hikmat misal berkata kalau nggak mampu jangan dipaksain minum obat. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu di jalan, yang dirugikan bukan kita, bukan saudara-saudara, bukan teman-teman, tapi juga pengemudi jalan yang lain, seperti itu. Dan kita harus bisa menakar itu. Jadi ketika kita udah tahu, kita bisa mengontrol emosi kita, dan kita terus menaruh firman Tuhan, menaruh kuasanya, mempraktekkan kuasanya yang ada dalam diri kita, kita pasti akan bisa mengalami suatu progres yang sangat nyata gitu loh. Dan yang ketiga, buat simple gitu. Nah, kebanyakan orang itu kalau udah sembuh maunya ngelakuin banyak hal. Ingatlah, ini nih di otak kita ada syaraf. Jadi ya banyak orang berkata bahwa orang ini penuh talenta, bisa mengerjakan banyak hal. Saya rasa ketika orang baru sembuh, ngelakuinnya satu-satu aja gitu loh. Jangan semuanya mau ditonton, jangan semuanya mau dipikirin ya. Pikirkan yang menjadi prioritas, selebihnya berpikir sederhana. Itu aja teman-teman. Jadi saya adalah bukti bahwa kesembuhan total dalam anxiety disorder itu bisa terjadi ya. Siapapun teman-teman, apapun jabatannya, direktur kah, pekerja lepas, freelance, nganggur kah, ibu rumah tangga, atau bahkan seorang hamba Tuhan, teman-teman bisa mengalami penyakit, maksudnya sakit mental juga seperti anxiety disorder ini. Tapi ingatlah, ada Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan, memberikan kuasanya, otoritasnya dalam diri kita. Jadi pasti bisa sembuh teman-teman. Nah, dengan konsep pemikiran tadi tuh, yang Tuhan mengizinkan penderitaan, mengizinkan penyakit, itu harus dicoret benar-benar supaya alam bawah sadar kita ini dipenuhi selalu dengan kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan kemungkinan dan dipenuhi dengan kasih. Kalau dipenuhi kasih tuh rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu dia teman-teman. Ya kalau orang ingat ketika dia cinta ya kepada seseorang, dia berkata gua akan menemui dia walaupun dia tinggal di gunung sekalipun. Nah, itu kekuatan kasihnya. Kekuatan kasih itu, ingat satu ini, Yesus terlebih rindu melihat teman-teman sembuh dibandingkan teman-teman sendiri, gitu teman-teman. Dan kuasanya ada dalam diri teman-teman, bukan teman-teman berpikir bahwa Tuhan lepas tangan nih, enggak. Tuhan sudah memberikannya, tinggal kita mempraktekannya. Ayo teman-teman, terus lakukan yang mesti teman-teman lakukan, dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Dan ketika teman-teman punya mau curhat, silahkan di komen, nanti saya balas. Kalau perlu juga WhatsApp pribadi saya, nanti saya akan berikan ya teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi di tahun 2023 ini tetap semangat, tetap punya mindset yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, dan saya percaya kesembuhan menjadi milik teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.